Dialog Agama, Mertua dan Menantu episode 17. Kemarin kamu mau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang tidak masuk akal dan saling bertentangan di antara ayat satu dan ayat lainnya. Coba tolong dibacakan lagi ayat-ayat yang kamu maksud itu. Baik Pak, di dalam percakapan kemarin, beberapa hari yang lalu, kita telah menyinggung masalah penciptaan manusia Adam yang lebih baik dari proses kelahiran Yesus. Benar kan Pak? Ya benar, lalu apa yang mau kamu sampaikan? Saya telah membaca Al-Quran terjemahan oleh Depak. Masalah penciptaan manusia Adam yang tidak konsisten menurut saya, Pak. Satu ayat bilang A dan ayat yang lain berkata B. Saya menggambarkan begini, Pak. Manusia Adam itu sudah jadi. Kemudian suatu hari datang informasi Adam dibuat dari tanah. Hari yang lain informasinya Adam dibuat dari batu. Hari yang lain lagi Adam dibuat dari lumpur. Jadi timbul pertanyaan di benak saya, Pak. Ini Allah yang salah memberikan informasi atau Muhammad yang salah mencatat, atau Muhammad memang tidak tahu akan kebenarannya. Sebaiknya kamu tunjukkan saja ayat-ayat yang kamu maksudkan itu. Baik Pak, ini nomor 1, Ali Imran ayat 3. Ali Imran surat nomor 3 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah, sesuatu itu. Di sini Allah menciptakan Adam dari tanah, Pak. Kemudian nomor 2, Pak, Ar-Rahman, surat nomor 55 ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah, kering seperti tembikar. Nomor 3-nya lagi Pak, Al-Hijr surat nomor 15 ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering, dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ketiga ayat ini jelas tidak sinkron, tidak mungkin. Ini hukum lama diganti hukum baru kan Pak? Karena ayat ini sifatnya berisi informasi. Kamu lanjutkan dulu saja apa yang mau kamu tanyakan. Baik Pak, ayat ini sifatnya berisi informasi atau berita, jadi tidak mungkin ada perubahan. Karena kalau ada perubahan berarti ada informasi yang salah. Dan kalau Al-Quran mengandung informasi yang salah, apakah bisa Al-Quran dikatakan kitab suci, Pak? Sudah cukup pertanyaanmu? Sudah, Pak. Saya minta
penjelasan dan pendapat Bapak. Baik, Bapak akan menjelaskan dan supaya jadi pengertian buat kamu. Kitab suci Al-Quran menjelaskan proses kejadian manusia Adam dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran itu. Di antaranya seperti yang kamu sampaikan itu. Nomor 1, Ali Imran, yaitu surat nomor 3 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini Allah menciptakan Adam dari tanah. Yang dimaksud dengan kata turab dalam ayat ini, karena keterbatasan bahasa Indonesia, maka bahasa ini hanya diterjemahkan tanah. Padahal arti turab dalam ayat ini adalah unsur-unsur zat asli di dalam tanah, yaitu yang disebut juga zat anorganis. Kenapa demikian? Ya karena bahasa Indonesia tidak cukup perbendaharaan katanya untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Jadi turab hanya diterjemahkan dengan arti tanah di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, nomor 2, Ar-Rahman ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Yang dimaksud dengan kata sal-sal, yang diterjemahkan dengan tanah kering di dalam bahasa Indonesia. Jadi sal-sal di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti tanah kering. Padahal arti sal-sal di sini adalah zat pembakar. Jadi kurang lengkap kan? Jadi sal-sal, Bapak ulangi, sal-sal diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi tanah kering atau seperti tembikar. Padahal arti sal-sal adalah zat pembakar atau O2 atau sering disebut oksigen. Dan di situ ada lagi kata fakor yang artinya adalah karbon dioksida atau CO2. Kita lanjutkan nomor 3. Al-Hijr surat nomor 15 ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Di situ ada kata sal-sal dan hamain yang diterjemahkan tanah liat kering dan lumpur hitam. Sal-sal artinya sudah Bapak jelaskan. Dan kata hamain di ayat ini artinya adalah zat lemas atau N7 atau disebut juga nitrogen. Kita lanjutkan nomor 4, As-Sajadah ayat nomor 32, surat nomor 32 ayat nomor 7. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Di situ ada kata tin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tanah. Arti tin di sini, jadi tin di sini artinya adalah zat cair yang rumus kimianya adalah H.
atau juga disebut hidrogen. Lanjutkan, nomor 5. Surat As-Saffat, surat nomor 37 ayat 11. Maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, di dalam kurung musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Di situ ada kata lazib yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tanah liat. Yang dimaksud kata lazib di sini, di ayat ini adalah zat lemas atau ferum. Kemudian nomor 6. Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Sampai di sini, apakah kamu bisa memahami? Saya coba memahami, Pak. Silakan Bapak lanjutkan saja. Baik, Bapak jelaskan. Bapak jelaskan proses kimianya pembentukan manusia Adam seperti ini. Sal-sal atau oksigen di dalam Ar-Rahman ayat 14. Fakor atau karbon dioksida di Ar-Rahman juga ayat 14. Hamain atau nitrogen di As-Sajadah ayat 7. Kemudian bersenyawa dengan zat lemas yang disebut lazib, yaitu yodium, kalium, silikum, dan mangaan di dalam As-Saffat ayat 11. Kemudian ditambah lagi dengan turab atau zat-zat anorganis di dalam Ali Imran ayat 59. Adalah termasuk zat kalium yang berfungsi di sini di dalam pembentukan jaringan lembut tubuh, termasuk juga dalam pembentukan otot-otot. Karena fungsi sebagai proses hayati dan proses proteinisasi. Setelah selesai mengalami penggabungan atau substitusi, menyatulah elektron-elektron kosmik yang disebut dengan sebab wujud manusia Adam. Sampai di sini ilmu pengetahuan modern bisa menganalisa proses penciptaan manusia Adam sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Dan apabila ingin mempelajari masalah roh, tentunya harus belajar ilmu yang ada kaitan eratnya dengan ilmu metafisika. Sedangkan Bapak tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu metafisika. Jadi sampai di sini pembahasan Al-Quran yang diakui ilmu pengetahuan modern. Apakah kamu masih beranggapan bahwa dalam penciptaan manusia yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya bertentangan di antara ayat 1 dan ayat lainnya? Bagaimana pendapatmu? Tidak, Pak. Malah Bapak bisa mengurai kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat saintifik dan sangat ilmiah sekali menurut saya, Pak. Lalu kalau sekiranya Nabi Muhammad
beliau itu bukan nabi, lalu beliau mendapatkan ilmu dari mana? Yang diakui oleh ilmu pengetahuan modern hingga saat ini, padahal sudah hampir 1.500 tahun Al-Quran itu disampaikan. Iya Pak. Tetapi Bapak salut sama kamu. Berapa banyak Bapak sudah paparkan tentang Alkitab dan juga tentang Al-Quran. Tetapi kamu tetap kokoh memegang keyakinan Kristianimu itu. Memang saya sekarang mulai rajin membaca Alkitab dan juga membaca Al-Quran, Pak. Tetapi untuk pindah ke lain hati masih belum, Pak. Bagus itu. Komitmen awal kita kan, kamu yang mau mengajak Bapak mengikuti iman Kristianimu itu. Tetapi kenapa kok kamu yang malah akan goyang? Sepertinya. Ayo jangan menyerah, serang terus Bapak dengan ilmu yang kamu punyai. Iya Pak. Dan masih ada lagi yang mau saya tanyakan tentang Al-Quran kepada Bapak. Apa itu? Masih tentang agama Islam, Pak. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan? Saya pernah mendengar dan membaca juga bahwa nanti di akhir zaman Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang akan masuk surga. Artinya, biarpun Bapak melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar belum tentu masuk surga, Pak. Waduh, ini berat pertanyaanmu. Itu. Karena ini dikhususkan untuk orang-orang Islam saja. Kenapa kamu bisa menanyakan hal ini dan berkata demikian? Iya, Pak. Kan ada 73 golongan Islam. Dan saya kira setiap golongan mengakui bahwa golongannya yang paling benar kan Pak. Dan keputusan golongan yang paling benar bukan di tangan Bapak. Kamu bikin Bapak pusing saat ini. Jadi pengen tahu siapa sih sebenarnya narasumbermu itu? Sesungguhnya Bapak tidak suka membahas hal ini karena hal ini dikhususkan untuk orang Islam saja dan jawabannya juga cukup panjang ini. Tapi baiklah, karena kamu sudah menanyakan hal ini, maka Bapak akan coba menjawabnya dari sudut pandang Islam. Tetapi tidak sekarang, karena akan banyak memakan waktu. Kita bahas besok saja ya. Untuk hari ini cukup ya, kita lanjutkan besok. Ya Pak, enggak apa-apa, kita lanjutkan besok. Video ini berlanjut, pembahasan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.